TV. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengurus koperasi di Kota Malang akan perkoperasian, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang mengadakan kegiatan pelatihan standar kompetensi kerja nasional Indonesia bagi pengurus koperasi di Kota Malang. Kegiatan pelatihan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dimulai pada Senin 6 Juni 2022. Pelatihan tersebut diikuti oleh 50 peserta yang merupakan pengurus koperasi di Kota Malang. Yang kami hormati Ibu Ketua TPPKK Kota Malang, yang kami hormati Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati PLT Kepala Diskopindah Kota Malang, serta para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada hari ini, Senin 6 Juni 2022, dapat kita ikuti bersama kegiatan standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI tahun 2022. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali perjumpaan pada hari ini, marilah kita ikuti bersama laporan Kepala PLT Diskopindah Kota Malang kepada Bapak Erik Setio Santoso, STMT, dipersilakan. Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kita semua diberikan nikmat banyak ini. Pada acara pembukaan yang dihadiri oleh Wali Kota Malang, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang, diawali dengan laporan PLT Kepala Diskopindah Kota Malang Erik Setio Santoso, STMT. Dalam laporannya mengatakan,
bahwa pelatihan standar kompetensi kerja nasional Indonesia diikuti oleh 50 peserta yang merupakan pengurus koperasi di Kota Malang. Partisipasi kehadirannya, semoga kegiatan ini nanti bisa memberikan manfaat dan banyak tambahan referensi tentang SKKNI. Bapak Wali Kota yang kami hormati, izinkan kami melaporkan pelaksanaan kegiatan standar kompetensi kerja nasional Indonesia tahun 2022 ini sebagai berikut. Dasar pelaksanaan pastinya Undang-Undang 2592 tentang perkoperasian, kemudian yang terbaru Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, juga Undang-Undang 13 2003 tentang pengakuan kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Kemudian juga ada PP 7 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, khususnya di pasal 21 ayat 1 dan 2 tentang kompetensi pengurus dan pengawasnya. Kemudian PP 23 2004 yang merupakan turunan dari Undang-Undang 13 2003, BNSP adalah pihak yang bertugas untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja. Di sini ada banyak peraturan turunan yang kemudian diundangkan lewat Permenkop UKM. Kemudian Bapak Wali Kota melaporkan peserta kegiatan SKKNI 2022 ini berjumlah 50 orang dari Gerakan Koperasi Kota Malang. Pelatihan berlangsung selama 4 hari, yakni mulai tanggal 6 hingga 9 Juni mendatang. Pelatihan ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian, serta kapasitas dan kompetensi SDM. Kerja nasional. Narasumber kegiatan SKKNI ini berasal dari Kejaksaan Negeri Kota Malang, unsur Kementerian Koperasi dan UKM, unsur dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, kemudian juga dari tim penggerak PKK, juga dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Koperasi Jasa Keuangan LSP KJK. Pelaksanaan kegiatan ini nanti diawali hari ini Senin dan berakhir sampai dengan Kamis, tanggalnya 6 sampai dengan 9 Juni. Kita nanti harapannya bisa tertib tepat waktu jam 8 mulai dan diakhiri jam 5 sore. Baik, Bapak Ibu hadirin, selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan Direktur LSP KJK kepada Bapak Dr. Andes Setio Herianto, MM, dipersilakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan Dr. Andes Setio Herianto MM dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang telah bekerja sama dalam meningkatkan kompetensi koperasi di Kota Malang. Kompetensi. Bapak Ibu sekalian, kami melaporkan juga kepada Bapak Wali Kota, kami dari Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan yang sudah lahir tahun 2007. Sejak tahun 2007 kami sudah bekerja sama dengan Dinas Koperasi Kota Malang. Jadi ini merupakan kesinambungan dari kerjasama kami dengan Dinas Koperasi Kota Malang untuk meningkatkan SDM koperasi. Karena kami berkeyakinan hanya melalui peningkatan kualitas SDM, koperasi akan bisa berubah, memperbaiki tata kelola, memperbaiki kinerjanya. Untuk itu, atas kerjasama yang selama ini kita laksanakan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Itu Ibu dan Bapak sekalian, Bapak Wali Kota, yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama selama ini. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan sekaligus membuka acara oleh Bapak Wali Kota Malang kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji, dipersilakan.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji yang membuka acara pelatihan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI dalam sambutannya mengatakan bahwa perlu adanya standarisasi kompetensi. Sehingga dengan adanya standarisasi kompetensi tidak ada koperasi yang menyalahgunakan nama koperasi dalam hal-hal yang negatif dan merugikan masyarakat. Masih dulu Kepala Dinasnya Bu Yani, saya minta terus dilakukan edukasi, literasi berkaitan dengan masalah koperasi. Kembali kepada hari ini kita kumpul dalam rangka untuk kenapa sih nanti disampaikan oleh Pak Sutio, kita perlu standarisasi. Karena mohon maaf, dulu banyak yang namanya koperasi itu menjadi kedok saja. Ketika roh dari koperasi itu sudah tidak ada, koperasi kan dari anggota untuk anggota. Dan saat ini saya kira sudah tidak khusus simpan pinjam saja, tapi sudah arahnya sudah berubah. Banyak orang yang menyimpan di koperasi kita, tapi juga ada nilai-nilai profit yang tentu ya pemilik sahamnya adalah seluruh para anggota. Nah, kenapa dilakukan standarisasi? Karena ingin koperasi benar-benar hidup, bukan layak mutu wala ya tidak bermutu tapi banyak biaya. Ya. Banyak koperasi yang kembang kuis, RAT banyak tapi tidak berdaya sama sekali, tidak bermutu tapi mengeluarkan uang yang kumpul terus, tapi hidup sedang, mati tidak mau. Nah, dilakukan sertifikasi ini ada standar kompetensi yang insya Allah sudah dilakukan bersama-sama oleh teman-teman koperasi. Untuk itulah maka saya sangat mendorong dan mendukung terus-menerus ini Pak Sek selaku PLT Kopindak, karena koperasi ini saya gabung koperasi perdagangan dan perindustrian ini menjadi sebuah kolaborasi. Kalau perlu uang bentuk itu koperasi, kita nanti akan berikan supporting, channeling ya. Bagaimana untuk menyuntik dana itu. Kita bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan. Ketika nanti koperasi sudah tidak mampu membiayai, bisa saja nanti dipinjamkan ke finance yang lain yang mendorong dan mendukung tumbuh kembangnya koperasi itu sendiri. Dan bahkan sekarang saya lagi menggerakkan di SD, di SMP, kami tumbuhkan lagi yang milenial lagi, basic IT ya. Jadi menu-menunya koperasi dulu kan zaman saya sekolah itu kopsis ya, tahun 80-an luar biasa, tahun 90-an sampai di sini ada koperasi mahasiswa di tahun 2000, tahun 88 ya. UB itu terkenalnya terbaik untuk koperasi mahasiswa, itu kita angkat lagi. Kenapa? Orientasinya masyarakat kita, biar orientasi adalah membangun ekonomi, basicnya adalah ekonomi kerakyatan. Jadi dan untuk yang sehingga harapannya saling menguatkan di antara kita, mulai hulu ke hilirnya nanti kita bentuk. Ya. Gunanya kemarin kenapa saya gabungkan supaya ada cross cutting. Wali Kota juga berharap setelah adanya pelatihan dan sertifikasi kompetensi ini, nantinya terus dilakukan pendampingan untuk menjadi koperasi yang profesional yang dapat mensejahterakan anggotanya. Tentu nanti ini kan kaitannya dengan channeling pembiayaan. Yang industri, bagaimana nanti kurasinya IKM-nya. Perdagangannya bagaimana UKM-nya. Jadi nyambung nanti. Koperasi tugasnya adalah sudah di sini yang sudah lolos punya SKKNI, ya sudah wajar masuk. Jadi ada reward. Mana yang sudah ber-SKKNI dan mana yang belum, sehingga ada faslatul khairat untuk berbenah terhadap dirinya sendiri. Untuk itu saya sampaikan terima kasih dan mudah-mudahan saat ini berapa yang diundang? 5
Nanti mudah-mudahan segera lulus semua, bersertifikat semua, dan nanti goalnya apa ketika lulus? Harus ada reward, harus ada perbedaan dengan orang yang tidak lolos standarisasinya ini, biar ya reward dan punishment-nya jalan. Jadi ada kemudahan akses apa, kita buatkan channeling kemana, dan seterusnya. Kita channelingnya kepada koperasi yang ada di provinsi sampai nanti kita ke pusat. Pendampingan itu yang harus kita lakukan bersama-sama. Baru itu istilahnya negara hadir. Jangan koperasi itu hanya dijustifikasi, diakui aja. Koperasi sana tidak pernah diurusi tapi didaftar aja. Sudah tidak waktunya itu. Saat ini waktunya bahwa ayo diberdayakan. Koperasi yang asalnya tidak berdaya, ayo diberdayakan. Kalau sudah berdaya, dikuatkan dan ditingkatkan. Jangan dilegalisasi. Mereka hidup sendiri dicatat oleh pemerintah, oh itu loh hasil saya, padahal sentuhannya tidak ada. Tidak, sekarang sudah tidak waktunya lagi pemerintah hanya melegalisasi, tapi hadir ketika koperasi sulit kita memberikan pembelajaran supaya dia tidak sulit. Ketika ada masalah kita bantu menyelesaikan, karena kita dibentuk negara ini ya. Pemerintah Kota Malang ini ada karena untuk memberikan dampingan dan menyelesaikan beberapa masalah sesuai dengan kapasitas dan otoritas yang dimiliki oleh pemerintah ini. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau lebih kita kenal dengan SKKNI tahun 2022. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih kepadanya tempat kita bergantung, darinya kita bisa beraktivitas, dan hanya kepadanya jualan kita kelak akan kembali. Mudah-mudahan kita semua ada di pangkuannya atas ridhonya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu jiwa, mau suara. Ini ada istilah koperasi dan korporasi. Apakah sama istilah koperasi dan korporasi itu? Nah, ini menjadi suatu perhatian kita semua, ya khususnya pengurus koperasi, karena koperasi itu adalah bagian daripada suatu korporasi. Korporasi itu adalah suatu perkumpulan perseorangan, ya, baik itu badan hukum atau tidak, menjadi suatu koperasi. Ya. Dan itu nanti ada dampak daripada kegiatan-kegiatan suatu korporasi, layaknya seperti ya perusahaan, PT, CP, yayasan. Sama, koperasi ini bagian daripada suatu korporasi. Dalam bidang perdata dan tata usaha bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk dinas koperasi ini, Pak. Jadi dengan ada surat kuasa nanti ya, ada surat kuasa dari dinas koperasi, bisa melakukan pendampingan hukum dan pelayanan hukum. Ada surat kuasa dari Pak Wali Kota dengan Pak Kajari, ya diserahkan Pak Kajari, nanti Pak Kajari memberikan substitusi kepada dinas pekerjaan negara. Kami bisa melakukan pendampingan hukum itu. Tujuannya apa? Pendampingan hukum itu tujuannya adalah tindakan preventif ya, Bapak Ibu, supaya nanti di dalam pelaksanaan itu mencegah adanya penyelewengan. Nanti bisa ditanyakan secara teknis oleh dinas koperasi, bagaimana teknis dan cara mendapatkan layanan dan pendampingan hukum ini. Penyuluhan hukum ini termasuk penyuluhan hukum juga ini. Walaupun ini adalah pelatihan, ini ada materi penyuluhan hukum. Nanti juga tanya jawab bisa sebagai konsultasi hukum. Ya. Ya. Kemudian ada mediasi ya. Nah, ini mediasi ini ya di dalam suatu permasalahan
itu bisa mediasi di luar persidangan. Artinya kalau ada suatu perkara itu bisa dilakukan di luar persidangan atau di dalam persidangan. Kalau memang sudah suatu perkara, ada suatu gugatan dari pihak ketiga, itu bisa diupayakan oleh hakim di pengadilan itu sebelum perkara itu diperiksa, diupayakan ada mediasi. Ya, karena memang suatu perbuatan pidana itu bisa bermulai daripada maladministrasi. Maladministrasi ini bisa nanti dia bisa menjadi perbuatan yang melanggar hukum, baik itu perbuatan hukum yang keperdataan yang merugikan pihak ketiga sehingga ada sengketa, bisa juga maladministrasi ini yang merugikan, dalam ini merugikan perekonomian atau kekayaan negara. Karena saya sampaikan, koperasi ini dalam rangka untuk memulihkan perekonomian negara. Ciri-cirinya seorang melakukan suatu tindak pidana korporasi itu, ya ciri-cirinya, ya tanda-tandanya, ada tadi Pak Wali mengatakan, itikat tidak baik. Nah, tadi Pak Wali betul, ada itikat tidak baik. Kalau bahasa hukumnya itu ada mens rea, ada niat jahat. Itikat tidak baik, ya. Niat jahat mens rea itu adalah perbuatan koperasi, itu perbuatan dalam lingkup anggaran dasar koperasi, melakukan pelanggaran di dalam anggaran dasar koperasi, sehingga di sini juga harus memenuhi daripada hukum tindak pidana, termasuk juga di sini mendapat keuntungan atas nama korporasi. Nah, saya sampaikan, meskipun ada pembinaan perikatan seperti ini, tidak ada suatu pengawasan. Ya, bila mana nanti ada suatu masalah akan sirna semua. Ya. Bahkan bukan hanya sirna, menimbulkan suatu masalah ya seperti ini tadi. Sedikit tadi yang dapat. Sementara setelah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi, di mana pada pelatihan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI menghadirkan beberapa pemateri, di antaranya dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan, dan Kejaksaan Negeri Kota Malang. Penyampaian materi diawali dari Kejaksaan Negeri Kota Malang terkait pemberian pendampingan hukum bagi koperasi. Selain penyampaian materi, juga dibuka sesi diskusi yang mana peserta antusias memberikan pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh pembicara. Simon Alfredo melaporkan. Disampaikan Pak Abdurrahman tadi bisa menghasilkan tidak ketahuan. Nah ini yang bisa jadi ranah itu sampai ke kepolisian maupun kejaksaan. Nah, mungkin satu dulu pengantar dari saya, Pak, pertanyaan, apakah ada selama ini di Kota Malang koperasi yang menjadi perhatian khusus dari kejaksaan? Misalkan ini ada case gitu di publik sampai mencuat, ini pernah nggak sempat sampai betul-betul dari pembahasan khusus di level kejaksaan? Baik itu PT, CV, yayasan, itu khususnya di Kota Malang sepengetahuan itu ada pelanggaran, kejahatan korporasi, ya, bukan kejahatan koperasi. Nah, tapi alhamdulillah kalau untuk koperasi di luar tadi yang PT, CV, yayasan belum ya Pak ya. Nah ini Pak Samsul yang lama di sini. Nah, dan alhamdulillah pada salah moderator sehingga saya tahun yang lalu itu ada pendampingan hukum dari Dinas Koperasi. Ada surat kuasa dari Wali Kota ke Pak Kajari ya untuk melakukan pendampingan hukum yang disampaikan tadi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk preventif tadi. Tujuannya untuk tindakan preventif, mengawal. Kalau dulu ada TP4D, tim pengawal pengamanan, ya, tapi sekarang itu oleh jasa aku sudah dihapus, Pak. Pengurus biasanya untuk operasi yang sudah running panjang, Pak, ini sering dihadapkan pada permasalahan-permasalahan
dokumen pengikatan jaminan, dokumen PKS yang dari sisi aspek-aspek hukumnya belum lengkap. Ya, ini menjadi sulit pada saat ternyata perkembangan berikutnya nasabah tahu bahwa wah ini ternyata pengikatannya tidak sempurna, PKS-nya tidak apa namanya kurang lengkap lah pokoknya istilahnya Pak. Ini koperasi sering berada di posisi yang agak susah, mau ditekan seperti apa, mau caranya seperti apa, khawatirnya malah justru menjadi bumerang bagi kita karena memang ada administrasi yang secara legal tidak terpenuhi. Ya itu bagaimana terkait dengan segi hukumnya, pertanggungjawabannya, bagaimana pengawasannya. Kembali tadi ya mengenai suatu pertanggungjawaban saya katakan tadi ya, pertanggungjawaban suatu perbuatan ya, apalagi itu perbuatan yang pidana ya, atau pidana itu tadi saya katakan korporasi Pak ya, baik itu koperasi, baik secara pribadi, baik dia sebagai yang berwenang dalam ini pengurus, baik dia ada di luar itu ada hubungan kerja. Tetapi permasalahannya yang tadi itu kan perbuatan yang sudah lama, bukan kepengurusan yang baru. Ya, tidak bisa dimintai pertanggungjawaban kepengurusan yang baru. Ya. Dan untuk bagaimana ada suatu pelanggaran itu, misalkan ada mengenai administrasi. Ya, kesalahan prosedural, ada kekurangan administrasi. Tadi saya sampaikan Pak, perbuatan suatu pidana itu bermula dari maladministrasi, ya, bermula. Tapi tidak semua maladministrasi itu berujung kepada perbuatan pidana. Karena maladministrasi itu bisa juga nanti bila mana ada kerugian dari pihak lain itu akan menimbulkan masalah sengketa, masalah keperdataan pihak ketiga. Kalau memang ada yang perlu pendampingan hukum, kami tidak bisa langsung ke masyarakat Bapak-Bapak Ibu ya, tetapi kami bisa memberikan pendampingan ke Bapak-Bapak Ibu ya, melalui dari Dinas Koperasi. Jadi melalui Dinas Koperasi kami memberikan pendampingan kepada para koperasi. Jadi melalui pemerintah daerah tidak bisa langsung, itu bisa langsung melakukan pendampingan kepada perseorangan. Itu namanya lawyer, pengacara praktek. Kalau saya memang pengacara, tapi pengacara negara tidak bisa memberikan langsung pendampingan hukum kepada masyarakat secara langsung. Ya, secara undang-undang memang kami pengacara, tapi pengacara negara. Dalam ini yang memberikan pendamping dari pemerintah daerah dari koperasi. Ya, tapi kami yang memberikan pendamping itu melalui beliau. Jadi silakan ya datang ke kami apapun permasalahannya. Kami akan melayani karena di sana ada pos pelayanan hukum ya, ada pos pelayanan hukum, ada bidang dakum, perdata dan tata usaha. Kami akan siap memberikan pelayanan hukum, kami siap memberikan pelayanan hukum melalui dari Dinas Koperasi. Dari itu Pak. Pelatihan berkaitan masalah standarisasi koperasi. Di sana kan sudah ada manualnya sebetulnya, koperasi-koperasi yang berdaya itu bagaimana. Kenapa perlu standarisasi? Ya kita dulu kan udah kenal ya, sudah sering ada kejadian. Masih ingat dengan di Sukun ya, dulu ada koperasi yang ya menjadi finance dari sebuah lembaga-lembaga yang lain ya. Terus ujung-ujungnya dia menipu ya. Ada yang koperasi yang sudah tidak jalan tapi pakai namanya aja, pakai bank detail ya. Ada koperasi yang lain juga kadang demikian lah. Kemarin udah diverifikasi,
mana yang mati, mana yang layak mutu walayahya tadi, mana yang sudah berdaya. Tapi masalah jumlah nanti tanya ke Bu Oja, ya jumlahnya berapa nanti didas lah. Nah, hari ini dilakukan kegiatan ini semakin kuat. Setelah itu nanti kita harapkan ada pendampingan terus. Kalau sudah tersertifikasi ini harapannya nanti juga ada pendampingan ya. Pendampingan, kenapa pendampingan ya? Karena sudah nanti mesti ribetnya dapat apa? Ya lebih profesional tentunya.